Itu cara bacanya. Atau kalau misalnya di mana ya, di tahun 2010, sekarang 2010 di sini kita pindah. Nah, si polimer itu dia tingkat kepentingannya, ini polimernya ada di sini, tentunya lebih rendah jika dibandingkan logam, ya, tuh. Tetapi kemudian kalau kita lihat ke arah kanan, dari waktu ke waktu ke arah kanan, ya, ke arah kanan, lihat nih misalnya kalau di tahun 1800 itu kita hanya mengenal baja saja di sini, steel saja, tetapi di tahun 1980 itu dual phase steel, juga micro alloy steel misalnya gitu. Jadi itu perkembangannya, ya. Nah, kemudian saudara lihat kanannya development slow, jadi artinya perkembangannya lambat gitu, tetapi mostly dia itu perkembangannya terkait dengan quality control dan processing. Ya, jadi bisa, misal contoh nih, bisa dapat dual phase steel itu kenapa? Karena prosesnya yang dikembangkan. Contohnya seperti itu. Ya. Itu apa namanya, kalau kita lihat baca ke arah kanannya. Atau misalnya di sini kita baca lagi ada di tahun 1990 di sini kita mulai kemudian mengenal apa yang disebut dengan metal matrix composite, ya, atau di tahun berikutnya dikenal juga dengan ceramic composite gitu ya. Jadi development di bidang composite itu sudah lebih banyak lagi. Itu cara mengetahui evolusi material teknik. Itu tentunya berkembang terus dari tahun ke tahun seiring dengan berkembangnya teknologi. Nah, kita lihat lebih dalam klasifikasi dari material teknik. Tadi kita sudah mengenal 3 yang utama ditambah 1 kompositnya, ya. Jadi untuk logamnya sendiri, logam itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ferrous, yang kedua adalah non ferrous. Kalau saudara ingat kembali di sekolah menengah, Ferri adalah terkait dengan unsur Fe. Ya, kalau saudara ingat kembali di tabel periodik di sekolah menengah. Ya, jadi basisnya adalah baja yang ferrous itu. Sedangkan yang non ferrous itu dia tidak berbasis baja. Jadi contohnya di sini aluminium, kemudian ada copper, ada titanium, ada tungsten. Ya, itu yang dimaksud dengan non ferrous. Nah, ada lagi untuk logam itu yang dia masuk ke dalam golongan amorphous, ya. Nah, tetapi amorphous ini lebih terkait dengan kondisi struktur atomnya. Jadi amorf itu menunjukkan kondisi struktur atom material. Ya, dalam hal ini yang kita pelajari adalah logam. Ya, gitu ya. Oke, mudah-mudahan untuk logam ini bisa dipahami pembagiannya gitu ya. Berikutnya plastik. Ya, tadi polimer, ya, polimer atau plastik yang saudara kenal sehari-hari. Polimer ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama termoplastik, yang kedua termoset, yang ketiga elastomer. Nah, contoh-contohnya saudara bisa lihat di bawahnya gitu, tetapi
semuanya baik logam, plastik itu nanti ada masanya kita pelajari ya. Berikutnya ada keramik ya. Kemudian yang terakhir komposit. Jadi kalau saudara lihat di sini dia komposit itu bisa metal matrix, bisa juga ceramic matrix, reinforced plastik. Jadi itu contoh aja, tetapi masih banyak yang lain untuk komposit. Apapun yang kita gabungkan itu namanya komposit. Ya, ini hanya contoh saja. Itu tadi klasifikasi lebih detail tentang material teknik. Oke. Nah, terkait dengan karakteristiknya, dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu nanti kita belajar tentang sifat fisiknya, kedua sifat mekanisnya, yang ketiga sifat kimianya. Yang pertama di sini kalau saudara lihat sifat fisik itu misalnya terkait dengan density, kemudian ada titik leleh misalnya, kemudian ada sifat listrik dan magnetik, misalnya ada sifat optik gitu. Tetapi di dalam perjalanannya nanti kandungan yang sifatnya harmful ya atau beracun. Itu 3 sifat material yang perlu dipahami pada saat nanti kita menginjak pembelajaran untuk masing-masing klasifikasi material. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada Bu, saya mau bertanya. Ya silakan. Untuk di sifat mekanis ada daktilitas, itu apa ya Bu? Daktilitas itu asal katanya ductile. Jadi ductile itu adalah respon dari material pada saat mendapat beban eksternal yang sifatnya dinamis. Ya. Contohnya itu beban dinamis itu contohnya adalah pada saat terjadi gempa. Jadi kalau beban mati, misalnya kita bicara beban mati itu yang gampang aja, misalnya beban orang, ini beban orang, itu dia sifatnya dia tetap gitu ya. Jadi kalau gambarannya Ibu akan melihat, kalau yang ini kalau beban mati itu kerjanya seperti ini. Ada vertikal, ada horizontal, ada kemudian membuat sudut. Ini beban-beban yang sifatnya tetap, ya. Tetapi kalau beban dinamis itu dia begini, dan dia bekerjanya horizontal, ya. Jadi kalau kita bicara gempa itu dia sifatnya vertikal dan kemudian seperti ini. Ya, dinamis. Pada saat material itu mendapat respon dinamis, maka dia kemudian memberikan responnya dengan atau berdasarkan kemampuan daktilnya. Jadi kalau daktilitasnya makin baik, makin tinggi, dia lebih bisa menahan respon dinamis. Ya. Tetapi kalau daktilitasnya rendah, maka dia akan lebih tidak tahan pada saat mendapat respon dinamis. Paham ya? Bedanya ya? Paham Bu. Jadi kalau kita bicara
Saudara pernah tahu baja tulangan nggak? Baja tulangan. Gambarnya paling tidak pernah lihat? Jadi kalau Ibu gambarkan nih baja, kalau baja tulang misalnya yang Ibu gambarkan kondisinya lurus seperti ini ya. Ini mau menggambarkan lurus tapi gambarnya tidak bagus. Tetapi di lapangan itu si baja ini bisa sesuai dengan bentuk tulangan di struktur. Misalnya Ibu bengkokkan seperti itu. Ya. Kenapa dia dengan mudahnya dibengkokkan seperti itu? Karena dia memiliki daktilitas yang tinggi. Sehingga nanti pada saat dia mendapatkan respon dinamis, mendapatkan beban dinamis, dia responnya baik. Tetapi bayangkan kayu misalnya. Kayu kan tidak mudah dibengkok seperti tulangannya. Kenapa? Karena dia daktilitasnya rendah. Paham? Sekarang Ibu gambarkan ini beton, penampang beton ya, balok beton seperti ini. Kalau Ibu ambil penampangnya, ini satu-satu, ini potongan satu-satu. Ya. Gambaran Ibu bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa. Ini adalah gambaran penampang beton di potongan satu-satu. Nah, kalau Ibu gambar berikutnya di sini, di bawah ini Ibu gambar lagi. Ini bukan hanya beton saja, tetapi dia beton bertulang. Ini Ibu beri 2 deh, 2. Itu ada tulangannya sekarang, sehingga gambarnya menjadi begini. Ini tulangannya harusnya bulat nih gambarnya, tapi tidak bagus juga gambarnya. Tetapi Ibu maksudnya mau menggambarkan seperti ini, ada tulangan di atas dan di bawah. Tentunya tulangan ini ada pengikatnya yang saudara kenal dengan sengkang, gitu ya. Nih. Nah, dari 2 gambar ini kalau kita lihat, struktur yang atas, elemen yang atas, ini dia kurang ductile jika dibandingkan yang bawah. Kenapa? Karena yang bawah ini ada tambahan tulangan yang membantu elemen menjadi lebih ductile. Paham nggak dari sini gambarannya? Apa yang dimaksud dengan daktilitas? Bisa dipahami kah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, jika tidak ada, Ibu akan berpindah ke sifat fisik. Ya. Nah, untuk sifat fisik ini sebetulnya saudara sudah belajar tadi di sekolah menengah, saudara sudah belajar. Ibu hanya review saja. Dan mudah-mudahan saudara bisa mengingat kembali dari review yang Ibu berikan. Tentunya kalau saudara ingin tahu lebih banyak, saudara bisa lihat tadi bukunya Kalister ya, yang Ibu berikan. Oke,
Yang pertama ini terkait dengan specific gravity atau density. Ya. Kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan specific gravity adalah rasio antara massa bahan terhadap volume air pada suhu tertentu. Itu specific gravity. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa air itu mempunyai density 1 mg per meter kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Ya. Sehingga berdasarkan definisi di sini specific gravity itu ekivalen dengan densitas material dibagi dengan densitas air. Nah, densitas air sendiri dalam sistem metrik itu memiliki nilai numerik 1. Dengan demikian, nilai numerik density dan specific gravity adalah sama. Ya. Sehingga dalam literatur itu istilah density dan specific gravity itu seringkali dipakai bergantian. Jadi saudara jangan bingung, specific gravity beda apa sih dengan density gitu. Tapi dengan penjelasan ini, saudara kemudian bisa paham bahwa secara sistem metrik itu karena densitas air memiliki nilai numerik 1, maka nilai numerik densitas dan specific gravity adalah sama. Dulu biasanya dikenal dengan apa ya? Saudara biasanya kalau bicara tentang specific gravity itu saudara kenal dengan apa? Tuh, rasio itu perbandingan antara massa terhadap volume. Apa itu? Dulu saudara belajarnya apa? Ada yang mau menjawab? Ya? Massa jenis. Massa jenis. Oke, massa jenis. Oke. Jadi sekarang lebih saudara mendapatkan apa ya pengetahuan baru bahwa di literatur atau referensi itu jika saudara membaca tentang specific gravity, maka saudara tahu, oh ini yang dimaksud dengan sama dengan massa jenis. Itu ya. Persamaannya saudara bisa lihat di bawahnya gitu, sehingga saudara kembali mengingat apa yang dulu saudara pelajari tentang specific gravity. Gitu. Oke, jadi kalau kita bicara struktur di industri konstruksi, ini sebagian besar itu dia berupa beban mati, ya. Jadi beban mati material pembentuk dari struktur itu berkoordinasi secara signifikan pada total tegangan rencana. Artinya di sini jika dia makin besar beban matinya, maka dia makin berat, ya. Itu logik saja ya. Jadi secara mudah saudara bisa pahami bahwa jika beban material atau beban mati material itu besar, maka dia akan semakin berat. Siapa yang kemudian menahan beban mati material itu, ujung-ujungnya adalah fondasi dari struktur. Jadi kalau beban materialnya di sini bisa dikurangi atau bisa lebih rendah, maka dimensi penampangnya juga bisa lebih kecil. Dan beban yang diterima oleh fondasi juga makin kecil. Selain itu tentunya total tegangan rencana untuk elemen struktur itu juga akan makin
kecil. Paham ya? Kenapa kita harus bahas lagi tentang spesifik gravity? Karena nanti pada saat saudara belajar di perhitungan struktur atau elemen struktur, saudara akan mengenal apa yang disebut dengan beban mati. Dan untuk struktur itu kontribusi terbesar adalah dari material. Jadi kalau saudara misalnya sekarang pernah tahu sekarang apa yang dipakai untuk dinding ya? Ada yang pernah tahu? Sekarang orang lebih cenderung memilih apa untuk dinding? Kalau dulu kan kita kenal dengan batu bata ya, bata merah gitu. Kalau sekarang apa yang saudara lihat? Bata hebel mungkin. Bata hebel ya. Jadi kalau bata hebel itu dia lebih ringan ya, sehingga kemudian dipilih orang. Nah, tahu tujuannya ya, kenapa orang membuat atau menginovasi penutup dinding dari bata merah menjadi hebel misalnya, karena tujuannya untuk mengurangi beban mati yang bekerja pada struktur. Hebel itu sebetulnya merek ya, merek produksi, tetapi dia dikenalnya adalah beton apa ya, foam. Ibu coba tuliskan ya, ini anunya FOAM, FOAM, foam konkrit. Konkrit itu beton, foam itu busa. Jadi pada saat proses pembuatannya di sini ke dalam campuran beton itu ditambahkan busa sehingga dia volumenya besar tetapi ringan. Ya. Jadi mudah-mudahan saudara sekarang tahu ya, Hebel itu merek ya, tetapi penutup dindingnya disebut dengan foam konkrit. Contoh lain misalnya untuk penutup atap misalnya, kalau dulu kita pakai kayu, ya kan? Kuda-kudanya pakai kayu. Pernah lihat kuda rumah misalnya atau bangunan yang pakai kuda-kuda kayu? Pernah lihat? Nah, sekarang itu lebih orang kalau untuk konstruksi yang ringan, yang kecil-kecil saja itu biasanya dipakai apa namanya, materialnya yang dari aluminium, baja ringan. Ya, pernah lihat nggak? Itu tujuannya juga sama, untuk mengurangi beban mati material. Tuh, jadi tetap saudara harus mengingat kembali bagaimana atau apa yang disebut dengan spesifik gravity atau densitas. Tentunya kalau kita bicara nantinya densitas ini hubungannya dengan porositas atau pori material. Coba kita lihat nih ya tentang densitas. Untuk material yang solid seperti logam itu dia karena padat ya tentunya densitasnya tinggi. Tetapi kalau dibandingkan misalnya kayu dan agregat, kayu itu maupun agregat memiliki pori. Jadi gambarannya yang bawah ini ya. Gambarannya yang contohnya aja yang D misalnya. Saudara lihat gambar yang D ini. Ini contoh untuk agregat itu seperti ini. Jadi agregat itu di dalamnya ada pori, ini yang di putih-putih ini adalah porinya yang di bagian dalam atau internal. Tetapi kemudian dia juga punya pori di eksternal karena bentuknya seperti ini nih. Ini adalah pori eksternal yang ibu gambar merah itu ya. Kelihatan apa garis ibu yang ibu buat? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, ini adalah karena bentuk yang tidak
tidak rata menyebabkan dia memiliki pori eksternal di samping pori internal. Itu gambarannya untuk agregat. Nah, kayu itu juga sama. Kayu, karena saudara paham, kayu itu kan ada dia kondisinya kering alami, kering atau kering udara, ada juga kondisi basah, ada juga kondisi kering open misalnya gitu. Sehingga kemudian nanti dalam pertumbuhannya untuk yang alami itu dia akan meninggalkan atau menimbulkan pori-pori, ya. Nah, itu bedanya. Contohnya, kalau logam dia solid karena dibuat, ya. Kita bicara beton aja, beton itu tidak sepenuhnya solid kalau pembuatannya tidak bagus. Nah, nanti dalam minggu ke-5 atau minggu ke-6 kita bicara tentang beton. Nanti kita lihat nih di mana pengaruhnya itu pori dalam beton, ya. Tapi kalau saudara lihat secara visual, sepertinya beton itu adalah yang yang padat, yang solid gitu ya. Tidak demikian sebetulnya. Tuh, jadi artinya di sini bahwa nanti densitas itu ada hubungannya dengan porositas. Makin besar pori-pori yang ada, maka densitasnya makin kecil. Atau sebaliknya, jika porinya makin kecil, densitasnya makin tinggi. Gitu ya. Oke, ada dua kondisi untuk porositas ini. Seperti halnya logam tadi, karena dia diproduksi di pabrik misalnya, di dalam quality controlnya, maka kemudian dia dikondisikan prosesnya sedemikian supaya tidak terjadi pori di dalam hasil akhirnya, gitu ya. Tetapi kalau untuk material-material alam seperti kayu dan agregat itu tidak bisa kita pilih karena dia atau tidak bisa kita buat ya karena dia berasal dari alam. Yang mudah aja saudara bisa bayangkan kalau saudara tahu atau pernah tahu yang namanya batu kali nggak? Ada yang pernah? Nah, bedanya apa dengan misalnya batu pecah? Ada yang tahu nggak? Beda batu kali dan batu pecah. Ada yang tahu nggak? Lebih halus. Batu kali lebih halus ya. Batu kali lebih halus. Halusnya kenapa? Namanya batu kali. Lebih halus. Jadi halusnya karena apa? Sudah terkikis. Kikis air. Terkikis air. Jadi dia kena aliran air itu terkikis ya sehingga dia halus. Nah, pada saat dia terkikis air itu ya ikut air, dia kan juga menjadi padat tuh si agregatnya. Beda kalau batu pecah. Batu pecah itu kan asalnya dari gunung yang besar-besar gitu ya, yang kemudian dipecah. Nah, ini yang kemudian lebih banyak mengandung pori. Karena dia tidak mengalami yang seperti batu kali tadi, terkikis sehingga makin lama makin hilang atau makin kecil porinya. Karena dia terkikis oleh aliran air. Itu gambarannya ya. Jadi kalau batu kali itu dia lebih padat jika dibandingkan dengan batu pecah. Itu gambarannya saja. Oke. Nah, yang namanya density itu dibagi menjadi apparent density, ya.
Apa yang dimaksud dengan apparent density di sini adalah berat kering massa per satuan volume material pada kondisi alami. Yang saudara perlu ingat di sini definisinya. Berat kering massa, berat kering ya, per satuan volume material pada kondisi alami. Artinya dia keringnya bukan ya, tetapi kering alami. Jadi kalau saudara lihat di sini volumenya, fenol adalah volume under natural condition, ya, kondisi alami. Itu apparent density. Jadi ada catatan yang Ibu berikan di bawah untuk mempermudah saudara. Densitas bahan di sini yang dimaksud dengan densitas bahan termasuk dengan semua pori di dalam bahan. Nih, ya. Jadi densitas yang terhitung itu termasuk semua pori di dalam bahan atau pori internal. Kemudian untuk yang reguler gampang aja, yang bentuknya teratur ya tinggal dimensinya bisa kita hitung. Tetapi yang bentuknya tidak teratur maka volumenya diukur dengan metode solid atau liquid displacement. Liquid display-nya perpindahan liquid. Kalau bisa bayangkan ya, Ibu punya ini mau menggambar wadah sebetulnya ya Ibu ya, mudah-mudahan saudara bisa paham gambar Ibu. Wadah ini berisi air, nih yang biru nih air ya. Kemudian jika Ibu masukkan suatu benda yang tidak teratur bentuknya ke dalam sini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Liquidnya kemudian Airnya berpindah. ya. Ini yang disebut dengan liquid displacement. Kalau bentuk materi, kalau bentuknya regular ya saudara tinggal menghitung aja panjang lebar tingginya saudara dapat apanya? Volumenya gitu ya. Kalau regular mudah menghitungnya volumenya. Tapi kalau irregular kan tidak mudah menghitungnya ya. Ya, itu yang pertama apparent density, kemudian berikutnya ada bulk density. Nah, kalau bulk density ini adalah densitas material yang berbentuk serbuk atau granular berbutir di dalam suatu kemasan atau packing. Pasir itu contoh dari material berbutir. Itu kalau saudara bayangkan serbuk itu apa, misalnya serbuk semen itu bisa juga ya serbuk ya. Nah, pengukurannya di sini sampel dituang dalam wadah yang sudah diketahui volumenya sehingga mudah ya. Itu bulk density. Jadi bulk density kata kuncinya adalah untuk material berbentuk serbuk atau berbutir. Oke. Ini ada satu tugas yang coba saudara kerjakan sesi ini, ya. Jadi silakan saudara cari contoh nilai densitas, apparent density, bulk density, satu saja. Material pada bangunan. Saudara pilih apa saja. Boleh? Kemudian saudara harus melihat tuh dari angka yang saudara dapatkan, apa menurut saudara hubungan antara densitas dan porositas. Ya.
Eh, tentunya di sini saudara harus searching pakai referensi, harus ada referensinya atau sumbernya. Ya, jadi saudara cari nih kata kuncinya. Apparent density, bulk density, misalnya apa? Saudara mau kaca misalnya. Kaca itu direferensi adalah glass, ya. Nah, saudara bisa ambil kata kuncinya glass, kemudian saudara tulis apparent density. Satu lagi apa? Susah ya nulis di sini ya. Apparent density dan bulk density. Oke, paham nggak apa yang harus dilakukan? Oke, nanti saudara cari nih, kalau bisa ada porositasnya juga, porosity. Ada pertanyaan nggak untuk tugas ini? Bu, maaf mau nanya. Ya, Ini tuh salah satu aja atau semuanya? salah satu aja saudara pilih, tapi yang ada hubungannya dengan konstruksi ya. Jadi baja, kayu gitu ya. Kita tidak bicara yang lain. Polimer boleh, polimer juga boleh, saudara pilih. Tapi salah satu aja, ya. Nanti kita diskusikan. Sekarang Ibu, ini ada di materi saudara, gitu ya. Yang penting bukan angkanya saudara dapat, tetapi pemikiran saudara, ya. Bagaimana hubungan antara density dan porosity. Ada pertanyaan nggak untuk tugas ini? Ibu akan berikan waktu, sekarang kita lihat dulu. Ibu stop sharing dulu. 8.43. Kita ketemu lagi jam 9 lebih 7 menit. 9, 7 menit, 17.24. Oh, tidak. 9 lebih 13 menit. Bisa? Setengah jam saudara pakai untuk mengerjakan, kemudian nanti kita bahas, ya. Kita bahas bersama, kita kembali lagi jam 9 lebih 13 menit. Jadi silahkan dicari satu aja, tetapi jangan lupa pada saat saudara mencari, referensinya harus dituliskan ya. Jadi nanti kalau saudara udah dapat, copy aja di Word gitu ya. Jadi nanti pada saat saudara mau share, saudara sudah punya sumbernya dari mana, kemudian apa yang saudara dapatkan, dan apa pemikiran saudara. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Yes, silakan dikerjakan. Besar dari yang lainnya. Oke. Jadi di situ artinya sekarang kita bisa paham bahwa yang namanya densitas dan porositas itu Berketidaksebandingan. Berbanding Belak-belakan. terbalik, Bu. Berbanding. Oke. Oke, berikutnya siapa ya? Rizky Maulana. Baik, Bu. Langsung di-share aja ini, Bu. Ya, Sebentar.
Sudah, Bu? Oke, ya silakan jelaskan maksudnya gimana itu. Jadi di sini saya mencari yang pertama dari data-data dari jenis batuan. Di sini saya mengambil dari Muhammad Istajarul Alim dalam ini densitas dan porositas batuan dari dokumennya. Lalu di sana dijelaskan bahwa hasil percobaan yang dibuat itu ini adalah hasilnya tabel dari percobaannya. Di sini ada jenis batuannya Kalau tabel dan 1 itu apa tuh? kemasannya. Data apa? Data percobaan ini, Bu, masanya, Bu, masa kering dan masa basahnya. Terus mana yang menunjukkan densitasnya? Oh, untuk yang menunjukkan densitasnya kita ke perhitungan dulu, Bu. Jadi dari data yang tadi dapat ditentukan densitasnya dan ini hasil densitasnya. Oke. Kita lihat Dan jenis batuan 1 gimana tuh? nah dari tabel ini bisa diketahui kalau misalnya nilai porositas itu berbanding terbalik dengan nilai densitasnya. Bisa dilihat di misalnya di jenis batuan 1 itu densitasnya lebih kecil daripada jenis batuan 2, akan tetapi porositasnya lebih besar daripada jenis batuan 2 yang densitasnya lebih besar dari batuan 1. Oke. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Ibu pindah lagi ke tadi yang belum berhasil share Maitri. Iya, Bu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahun terus. Soleh. Ulang tahun. Sekali bulan ini kita sama setahun. Sama-sama Ya. tahun, Bu. Apa sudah terlihat, Bu? Belum? Ya. Sudah, silakan. Ya, jadi kalau di sini tuh saya ngambilnya dari contoh soalnya, Bu. Jadi di sini ada pembahasan soal dan di awalnya itu ada densitas. Di sini ada perbandingan. Ditanyakan masa baloknya berapa. Setelah ada pembahasannya di sini diketahui PLT-nya yang ditanyakan M masa dan berakhir jawaban masa balok kuningannya 0,84. Ada contoh soal dari nilai beserta yang ditanyakan juga berakhir dengan ada nilai bulk density-nya juga sama. Di sini pertanyaan dan di bawahnya merupakan penjelasannya. Kemudian kalau porositasnya? Ya, saya kurang melengkapi itu, Bu, di porositas. Oke, jadi Maitri tahu ya, yang harus dicari itu tadi seperti contohnya pada saat Rizky beberapa material yang berbeda, maka kemudian kita bisa mempunyai pikiran tentang hubungan antara densitas dan porositas gitu ya. Jadi nanti cari lagi sumbernya yang bisa kemudian bercerita tentang itu ya. Siap, Bu. Nah, mudah-mudahan dari tiga diskusi ini yang lain punya gambaran apa yang harusnya dikerjakan gitu ya. Nanti setelah selesai, Ibu akan berikan slotnya untuk tugasnya, gitu ya. Jadi paling tidak sudah ada gambaran. Nah, sekarang Ibu kan
bahasannya nanti yang selesai dikerjakannya nanti aja. Jadi hari ini nanti Ibu beri waktu untuk submit sampai nanti sore ya setelah maghrib, sehingga saudara punya banyak waktu, jangan dikerjakan sekarang. Sekarang kita ke bahasannya dulu. Kita akan lanjutkan. Oke, ini misalnya contoh kita tadi, kalau kita data tentang densitas bagaimana karakteristiknya pori. Ya, tertutup, terbuka, ada yang saling berhubungan. Itu semua akan menentukan besarnya penyerapan air. Nah, sama tadi juga kenapa penyerapan air ini harus kita pahami, karena nanti di dalam perjalanannya saudara juga di dalam aplikasinya saudara tetap berkaitan dengan penyerapan air material. Contohnya misalnya nanti kalau kita belajar agregat juga sama, berapa besarnya penyerapan air agregat yang akan kita pakai misalnya dalam suatu campuran beton gitu ya, karena kemampuan agregat dalam menyerap air tadi akan mempengaruhi banyaknya air di dalam campuran beton. Ya, tetapi paling tidak sekarang kita sudah paham apa yang dimaksud dengan penyerapan air. Jadi di sini tidak tergantung kepada hidropili dan hidrofobi, tetapi juga pada porositas dan karakternya. Nah, kalau kita lihat di sini pada material yang normal, maka tidak mudah bagi air untuk dapat diserap jika porinya tertutup. Itu tadi kondisi atau karakteristik porinya. Kalau dia tertutup, airnya tidak mudah masuk. Tetapi bila porinya besar dan terbuka, maka air mudah diserap, gitu ya. Makin besar porositas, maka makin tinggi penyerapan airnya. Atau di sini, kalau porinya kemudian karakteristiknya terhubung satu sama lain dan terbuka, maka penyerapannya juga makin tinggi. Contoh aja diberikan di bagian paling bawah dari slide ini. Untuk beton normal, misalnya di sini penyerapannya 2-3%. Tapi kalau untuk bata tanah liat itu dia memiliki penyerapan 8-20%. Nah, untuk kayu di sini dia kalau kita lihat penyerapannya itu seringkali lebih dari 100%, tergantung dari apa lingkungannya, kelembapan lingkungan sekitarnya. Itu untuk kayu. Jadi kayu ini spesifik ya, rasio air pannya itu sangat tinggi kalau untuk kayu. Kemudian setelah itu kita coba melihat apa yang dimaksud dengan higroskopisitas. Ya. Jadi higroskopisitas ini yang tulisannya merah, saudara lihat, adalah sifat material dalam menyerap air di udara. Ini yang bisa dinyatakan sebagai kadar air. Ya. Itu higroskopisitas, kemampuan material dalam menyerap air di udara. Ya, sekali lagi di udara. Nah, dampak higroskopis di sini berlapan. Jadi, kalau materialnya kering, maka dia dapat menyerap kelembapan dari udara. Tapi sebaliknya, material yang basah itu dapat melepas air ke udara. Jadi tergantung kondisi kelembapan material terhadap kelembapan sekitarnya. Contohnya misalnya kayu ya.
kayu itu kalau misalnya sudah dibentuk nih, contoh aja dibentuk untuk daun pintu misalnya, atau sebagai kusen misalnya. Itu adalah kayu-kayu yang sudah dikeringkan, baik kering udara maupun kering oven. Jadi kayu itu kalau sudah sampai di pasaran, itu artinya dia sudah dikeringkan sampai kondisi kering yang disyaratkan untuk layak jual. Ya. Tetapi pada saat sudah dibentuk sebagai kusen misalnya, atau dalam bentuk daun pintu misalnya, dia tetap memiliki sifat higroskopis. Jadi kalau misalnya tingkat kelembapan di udara lebih tinggi, maka dia akan menyerap air dari udara. Sebaliknya, kalau misalnya kelembapan di udaranya rendah, maka dia akan melepas air di udara. Sehingga banyak kejadian kemudian kondisi air di dalam kayu yang sudah dibentuk tadi berubah-ubah, ya. Akhirnya ya perubahan basah, kering tadi itu kemudian menyebabkan perubahan bentuk. Dan ini akan sangat mudah saudara lihat misalnya contohnya di daun pintu. Pernah nggak ada yang mengalami daun pintu yang misalnya kemudian melengkung? Ada nggak pernah kejadian seperti itu, melihat kejadian seperti itu? Atau menjadi susah dibuka? Pernah, Bu. Ibu pintu kamar dibuka, Bu. Oh, Paling, Bu, waktu dulu Kan dibuat mah sering nggak akan seperti itu ya, gitu. Tetapi karena perubahan tadi sifat higroskopis kayu tadi, maka kemudian dia kadang basah, kadang kering. Itu tadi yang menyebabkan kemudian dia deform atau berubah bentuk ya. Nah, ini terutama untuk kayu-kayu yang pada saat dilepas ke pasaran itu tidak sesuai kadar airnya gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk kayu itu harus di bawah 12% baru dia layak untuk dijual gitu. Tetapi yang baik tentunya yang makin rendah kadar airnya. Kalau misalnya kalau bisa 5% atau di bawah 5% gitu ya. Itu akan lebih baik. Nah, artinya apa? Untuk menghindari hal-hal seperti tadi supaya sifat higroskopisnya itu tidak terlalu berlebihan gitu. Ya, pada saat dia berinteraksi dengan kelembapan sekitarnya. Tetapi yang namanya kayu itu dengan kadar air rendah itu susah didapat di Indonesia ya, karena makin bagus kayunya, kadar airnya makin kecil, itu harganya makin mahal. Karena apa? Proses pengeringannya makin lama dan makin mahal juga biaya pengeringannya. Akibatnya materialnya mahal. Nah, kalau udah materialnya mahal, susah di pasaran di kita ya gitu ya. Tapi konsekuensinya juga kita dapatkan. Ya, dengan kadar air yang tinggi, maka ada kemungkinan perubahan bentuknya. Itu mengapa kita harus tahu tentang higroskopisitas material, terutama kita bicara untuk material-material yang sifatnya alami. Ya. Nah, kadar air itu dikatakan seimbang bila kandungan kelembapan dalam material itu seimbang dengan kelembapan udara. Oke. Untuk impermeabilitas sendiri ini penting tentunya untuk aplikasi material-material yang harapannya tahan terhadap air, ya kan? Contohnya misalnya beton gitu. Kita tidak membuat campuran beton itu diharapkan nantinya dia bahan lain dari luar, mau dia gas, mau dia air, mau dia kimia misalnya,
Itu yang kita harapkan dari suatu campuran beton. Nah, kalau kemudian kita dalam pengerjaannya tidak benar, maka kemudian menyebabkan koefisien permeabilitas mudah dimasukin air, mudah dimasukin bahan kimia, mudah dimasuki gas gitu, sehingga merusak betonnya sendiri. Itu permeabilitas ya. Jadi kalau ada IM-nya itu adalah IM artinya dia menahan. Sebaliknya kalau permeabilitasnya sendiri tanpa IM itu dia kemampuan untuk bisa terpenetrasi. Ya. Jadi kalau IM itu ya. Jadi yang kita lihat yang paling akhir aja di sini, makin kecil porositas dan makin tertutup pori, maka impermeabilitasnya makin kuat, kemampuan menahan airnya makin kuat. Gitu. Tentunya sebaliknya, kalau makin besar porositasnya dan porinya makin terbuka, maka dia impermeabilitasnya makin rendah. Gitu. Itu. Atau di sini diberi bawah paling akhir, material tahan air harusnya bersifat impermeable. Ya. Jadi kenapa tadi contohnya misalnya kalau beton itu harapkan dia tahan air misalnya. Pada saat air itu masuk ke dalam beton, ya. Sedangkan biasanya untuk elemen-elemen konstruksi beton itu kan dilengkapi atau ditambahkan dengan baja tulangan. Maka kemudian si kelembapan yang terpenetrasi tadi akan menyebabkan korosi pada baja tulangan. Gitu ya. Itu kenapa diberikan contoh beton harus memiliki sifat impermeable. Berikutnya kita lihat sifat termal, ini kita lihat sekilas saja sifat termal ini. Jadi biasanya yang banyak berhubungan dengan sifat termal ini orang-orang arsitektur ya, yang harus memikirkan kondisi suhu di dalam suatu ruangan misalnya gitu ya. Tetapi orang sipil juga berkepentingan dengan sifat termalnya. Jadi sifat termal di sini mengindikasikan kemampuan untuk meneruskan panas ya, dikenal juga dengan konduktivitas termal. Nah, kalau kita lihat di sini yang baris kedua, saudara lihat, konduktivitas termal suatu material itu berhubungan dengan komposisi dan struktur, kemudian porositas dan karakteristik pori, kadar air, suhu, dan kondisi lainnya. Jadi makin besar porositasnya, maka koefisien konduktivitas termalnya akan makin rendah. Sebaliknya kalau misalnya logam itu dia biasanya koefisien konduktivitas termalnya tinggi karena dia lebih tinggi juga densitasnya atau lebih kecil porositasnya. Ya. Ibu skip dulu yang ini. Ya, terkait dengan kapasitas termal di sini, catatannya di baris paling bawah, baik koefisien konduktivitas termal dan panas jenis itu perlu diketahui bila pada bangunan diperlukan perhitungan panas. Ya, itu tadi. Kalau misalnya arsitek itu banyak berhubungan dengan ini. Tetapi kalau untuk sipil contohnya apa ya gitu ya. Kalau untuk orang sipil contohnya misalnya kita bicara material beton.
Material beton itu ada pembentuknya adalah air, kemudian ada semen, ada agregat. Jadi yang dua ini adalah pengikatnya, air dan semen itu sebagai pengikat, sedangkan agregatnya adalah sebagai pengisi. Ini sebagai pengisi. Nah, pada saat pengikat itu terbentuk, yaitu pada saat semen bereaksi dengan air, maka kemudian akan terjadi yang namanya atau diikuti dengan panas, ya. Jadi pada saat semen ketemu air, ini reaksinya adalah eksoterm. Mudah-mudahan saudara masih ingat eksoterm. Apa yang dimaksud dengan eksoterm? Adalah panas yang dikeluarkan pada saat terjadinya reaksi bahan, ya. Jadi ini dia mengeluarkan panas. Nah, bayangkan kalau kemudian kita buat campurannya ini sangat banyak, volumenya besar, maka artinya panas yang terjadi karena reaksi air dan semen juga akan semakin besar. Jadi jika volumenya besar, maka panas ikutannya juga besar. Akibatnya apa sih? Akibatnya nanti akan mengakibatkan retak, ya, retak pada elemen beton. Padahal tadi kan kita inginnya yang namanya beton itu impermeable. Misalnya kalau retak ya menjadi jalan bagi liquid maupun gas gitu ya untuk masuk atau terpenetrasi ke dalam beton. Atau dari sisi lain dilihat kalau terjadi retak maka dia akan berpengaruh terhadap kemampuan elemen menahan beban. Jadi tahu ya ikutannya. Kenapa kita bicara thermal di sini? Karena ada material-material yang memang harus kita pikirkan kondisi thermalnya. Pada saat kita belajar material untuk konstruksi. Oke, ini contoh saja beberapa koefisien konduktivitas thermal dan kapasitas panas jenis dari material-material konstruksi. Saudara bisa pelajari sendiri, tetapi paling tidak saudara punya bayangan. Misalnya di sini kalau clay brick itu nomor berapa ya? Kita hilang pointernya. Nih, clay brick clay brick yang ini dia koefisien konduktivitasnya 0,55 ya. Tetapi kalau baja di sini dia atau logam, di sini kita bicara logam, maka koefisien konduktivitasnya tinggi sekali ya. Kalau clay brick itu masuknya di keramik. Atau kita bicara ordinary concrete. Ordinary concrete itu beton biasa. Itu di sini koefisien konduktivitasnya 1,8. Jadi itu bayangan untuk saudara
bahwa yang namanya logam itu koefisien konduktivitasnya tinggi karena dia juga densitasnya tinggi atau porositasnya rendah. Ya, itu. Ini gambaran aja. Masih banyak yang lain. Misalnya saudara bisa lihat di sini ada fiberboard for thermal insulation misalnya nih ya. Nah, untuk fiberboard ininya yang namanya juga insulasi thermal ya, maka koefisien konduktivitasnya juga harus rendah sekali. Karena fungsinya untuk apa? Insulasi thermal. Tuh. Jadi kalau misalnya kita pilih fiberboard itu papan serat ya. Ternyata kemudian papan seratnya ini dia pakai seratnya serat baja misalnya. Nah, koefisien konduktivitasnya akan lebih tinggi jika dibandingkan kita pakai seratnya yang serat kayu misalnya atau serat polimer gitu. Itu tentang konduktivitas termal dan kapasitas panas jenis. Oke. Nah, tentunya tadi kalau kita bicara termal, tentunya nanti juga ada deformasinya. Ya, saudara dulu sudah belajar tentang koefisien Moe linear. Dan itu tentunya koefisien Moe linear itu berbeda-beda ya untuk setiap material. Di sini catatannya di paling bawah, saudara lihat deformasi termal itu penting bagi teknik sipil. Misal pada proyek dengan volume beton yang sangat besar, retak akibat suhu dapat terjadi jika tegangan tarik ekspansi melebihi tegangan tarik beton. Nah, tapi saudara sekarang sudah tahu kenapa terjadi tegangan tarik ekspansi yang besar, karena ada retak akibat suhu. Kenapa ada retak akibat suhu? Karena tadi pada saat semen ketemu air, dia sifatnya eksoterm, diiringi panas, sehingga kalau volume betonnya sangat besar, panasnya juga makin tinggi. Ini contohnya tadi ya. Oke, berikutnya sifat fisik berikutnya adalah ketahanan terhadap api. Kalau kita bicara ketahanan terhadap api, itu dibedakan menjadi 3 material itu. Yang pertama adalah non-flammable materials. Non-flammable materials. Itu atau material tidak terbakar. Tidak terbakar, quote in quote ya, tidak terbakarnya untuk suhu tertentu gitu ya. Contohnya di sini misalnya batu bata, batu alam, beton, dan logam. Walaupun pada saat terjadi kebakaran atau pada saat dia bersinggungan dengan api, karakternya berubah ya. Karakternya berubah sehingga kemudian dia akan mempengaruhi juga kondisinya kalau kita aplikasikan sebagai elemen struktur. Kemudian yang kedua adalah material tahan api, fire retardant materials, itu tahan api. Kalau yang nomor 1 itu tidak terbakar. Ya. Yang tahan api di sini contohnya apa sih? Papan gypsum misalnya, kemudian ada plesteran misalnya, plesteran di dinding misalnya gitu ya. Jadi di sini kenapa dia tahan api? Karena dia sulit terbakar atau terkarbonisasi bila kontak dengan api atau suhu tinggi di udara dan segera padam. Gitu. Ada sedikit catatan, Ibu tunjukkan di sini untuk yang papan asbes ya. Papan asbes ini sekarang sudah tidak dipakai lagi. Kenapa gitu? Kok dulu banyak yang biasanya dipakai untuk langit-langit ruangan ya, plafon atau langit-langit ruangan. Jadi sekarang ini tidak diproduksi lagi karena dia sifatnya karsinogenik. Jadi bisa menyebabkan kanker
Ya, makanya tidak diperbolehkan lagi untuk dilepas ke pasaran. Asbesnya yang menyebabkan dia karsinogenik. Nah, yang terakhir di sini material yang mudah terbakar, ya mudah aja yang mudah terbakar. Contohnya apa? Ada plywood, ada kayu, misalnya gitu. Ya itu saudara tahu sendiri yang mana material konstruksi yang mudah terbakar. Nah, walaupun kayu itu mudah terbakar, nanti pada saat kita bahas kayu ada satu sifat lebih dari kayu yang dimiliki pada saat dia bersinggungan dengan api. Tapi nanti kita bahasnya ya. Catatannya di sini pada konstruksi seleksi material yang tidak mudah terbakar atau tahan api itu tergantung pada tingkat ketahanan api konstruksi yang dikehendaki. Jadi jika kemudian diputuskan untuk memakai material yang mudah terbakar, maka proteksi terhadap api itu harus diperhitungkan. Jadi misalnya, oh saya kepengen buat strukturnya dari kayu aja, nah itu proteksinya harus dipikirkan. Oke, ini terakhir nih kita bicara tentang pengukuran dan satuan yang penting sekali, saudara ingat kembali di dalam belajar bangun. Era sudah sering belajar ini ya, dari sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas, saudara sudah belajar ini. Tapi yang mau Ibu ingatkan lagi, dulu belajar bahwa satuan itu ada satuan metrik, ada satuan internasional gitu ya. Bedanya misalnya yang pertama untuk pengukuran panjang, kalau metrik itu dalam meter, SI meter juga gitu. Tetapi untuk volume ada perbedaan, kalau metrik itu liter, sedangkan satuan internasional itu cubic meter ya. Kemudian untuk suhu misalnya, saudara lihat paling bawah temperature di sini. Satuan metrik itu dalam derajat Celcius, sedangkan satuan SI itu satuan internasional dalam Kelvin. Ya. Nah, untuk belajar material ini dan untuk diaplikasikan nanti pada perhitungan struktur, saudara harus kembali mengingat satuannya. Jadi nanti kalau ada perhitungan, ada soal perhitungan, saudara harus selalu mencantumkan satuannya jika memang ada. Kalau misalnya katakanlah saudara secara kuantitatif bisa menghitung numeriknya, tetapi satuannya tidak dicantumkan, itu salah biasanya. Ya, tetap salah hitungannya pada saat kita bicara di teknik. Gitu. Jadi Ibu harus ingatkan, misalnya contoh tadi kita belajar tentang apa ya, tentang specific gravity. Ada satuannya gitu. Kalau ada apa gitu. Tetapi kalau tidak ada, misalnya perubahan panjang, contohnya perubahan panjang akibat beban eksternal karena dia panjang per panjang, rasio panjang perubahan panjang terhadap panjang. Dia tidak akan ada satuannya, dia tidak perlu gitu. Tetapi jika ada, maka saudara harus cantumkan satuannya gitu ya. Catatannya itu tadi ya. Jadi kita buat kesepakatan kalau saudara nanti ada di kuis UTS, UAS, kan hitungannya salah. Tetap salah walaupun nomornya betul. Oke. Gambarannya sekarang kita lihat untuk kita bicara tentang 1 cm sampai misalnya ada 1 angstrom ya. Jadi kalau angstrom itu sudah ada di atom ya, satuan panjangnya atom. Tetapi kenapa ini Ibu sampaikan, karena di dalam teknologinya, perkembangan teknologinya, sekarang material itu sudah sampai di satuan nano, ya, nanometer. Makanya Ibu sampaikan ini supaya saudara tahu bahwa yang namanya 1 nanometer itu mana sih gitu ya, nanti diingat lagi. Gitu. Gambarannya secara mudah ini Ibu berikan ke perbandingan
untuk beberapa macam apa ya, material ya. Contoh aja kalau kita bicara yang nih, ini kepalanya paku nih. Kelihatan merah Ibu? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Terlihat Jadi untuk kepala paku ini dia diameternya 1 sampai 2 mm. Gitu. Kalau semut nih, semut ini kurang lebih dia 5 mm. Ini semut normal ya. Kalau bicara semut yang besar ya beda lagi ya ukurannya tentunya. Tapi di sisi lain kita bicara misalnya ini apa ya, tungau ya, yang ada di udara. Ini tungau yang ada di udara itu dia besarannya 200 mikrometer. Nah, rambut manusia itu ada di 10 sampai 50 mikrometer. Ini rambut manusia. Kemudian kita bicara apa ya, misalnya sel darah merah nih. Kalau sel darah merah itu ada di 2 sampai 6 mikrometer. Kemudian yang sebelah kanan kita lihat apa ini? Selulus nanofibril. Ini selulosa itu masuknya ke polimer ya. Nanofibril. Jadi dia ukurannya sudah di 20-100 nanometer. Kemudian kalau kita bicara DNA, misalnya dia ada di 2 sampai setengah nano. Ya. Itu DNA. Sedangkan atom di sini, atom itu untuk silikon, kalau 6 atom itu dia 1 nanometer. Jadi kalau 1 atom itu dia jatuhnya di angstrom tadi. Itu gambarannya ya. Jadi yang ingin Ibu sampaikan bahwa kemajuan teknologi di bidang material itu saat ini sampai di nanometer. Jadi saudara bisa bayangkan nano itu yang spesifikasi ini gitu. Itu akhir dari pembelajaran hari ini. Nah, ada referensi lain yang bisa saudara pakai, silakan dibaca. Gitu. Jika saudara sudah dapatkan tadi, kalau Ibu sampaikan cari referensi yang lama. Jadi yang Ibu tulisin di sini juga lama-lama karena apa? Ini adalah yang paling mungkin bisa di-download. Kalau sudah baru itu tidak bisa di-download gitu ya. Ibu paling suka ini adalah referensi milik SB Material Selection in Mechanical Design gitu. Walaupun Kalister itu sangat lengkap. Ada pertanyaan kah? Ya, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada, Ibu sedikit review saja. Zaki, ada Zaki. Adakah? Zaki, boleh Ibu mencoba review apa yang Zaki pahami hidropili dan hidrofobi.
dekat ada jauh ya? Dekat. Apa ya? Gimana? Istilahnya bukan menyerap, tidak menyerap. Gimana coba? Tapi ya, panggilannya Syara atau Vina? Tidak ada. Tidak ada berarti tidak di kelas. Maaf Bu, itu ada di kolom komentar. Oh, oke. Ibu pindah ke Eliana. Ada? Nesa, adakah? Tidak ada juga. Ini ada apa ya? Pertanyaan dari, oh bukan. Tidak ada juga? Oke. Ibu ke siapa? Ada Bu. Ya, Gian. Gimana Gian? Ya Bu, jadi kalau hidrofobik tuh, hidrofobik, kalau ada liquid terkena materialnya itu bisa nggak basah Bu. Terus kalau hidrofobik tuh si liquidnya itu membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Terus kalau setelah gitu hidropili. Kalau hidropili pas liquidnya terkena material, si liquidnya itu membentuk sudut kurang dari 90 derajat sama kemungkinan menjadi basah gitu Bu. Yang ini aja, yang apa ya? Yang mudah aja. Bahasa mudahnya aja gimana tuh, Gian? Kalau hidrofobik anti air gitu Bu. Tidak suka air, bukan anti Ya, air. tidak suka air Bu. Kalau hidropili itu Ya. Nggak, tapi sebetulnya ada apa ya? Ada sesuatu yang coba saudara bayangkan ya. Coba saudara bayangkan. Ibu cerita. Ibu mau buat campuran aspal, ya. Campuran aspal itu yang dipakai untuk permukaan jalan, ya. Pernah lihat nggak? pernah Bu. Paling nggak pernah lewat, ya. Ya, sering berjajar. Yang namanya campuran aspal itu kalau aspal, pengikatnya aspal. Si agregatnya itu pengisi. Kalau tadi kan pada saat kita bicara campuran beton, pengikatnya semen ditambah air, kan? Pengisinya agregat. Nah, karena saudara sering nih lihat campuran aspal atau at least sering lewat di atas permukaan aspal. Kemudian agregatnya atau pengisi di campuran aspal tadi kita pakai air yang memiliki sifat hidropili. Maka pada saat kemudian terjadi genangan air atau terjadi banjir, airnya kan masuk dalam campuran aspal, ya nggak? Karena dia suka air, ya nggak? Akibatnya Ya, betul. apa?
campurannya rusak. Nah, saudara bisa bayangkan kan? Ya, Karena Bu. saudara sering lewat gitu. Apa jadinya kalau campuran aspal itu kemudian terkelupas ya? Lubang, Bu. Nah, itu salah satunya, itu contohnya salah satunya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, saya pakai agregatnya yang hidropili untuk campuran aspal, maka yang saya bayangkan karena dia suka air, pada saat terjadi genangan atau kemudian terjadi banjir, maka agregatnya banyak kemudian menyerap air dari air tergenang atau banjir. Itu aja, gampang ya kan membayangkannya ya. Jadi kalau kita pakai yang hidrofobi, maka ada upaya dari kita untuk mengatasi agar campurannya tidak mudah rusak, gitu ya. Ya, Bu. Ya, itu gambarannya ya. Ya, Bu. Coba sekarang Ibu ingin tanya lagi satu hal tentang material yang memiliki impermeability. Apa itu maksudnya? Yang bagaimana material yang kita harapkan memiliki impermeability.